Gimana Bang Jack? Oke. Laku nggak tuh? Ya, kita mah makmuman insya Allah karena Allah. Amin. Jadi bisnis itu kan juga sedekah ya. Bisnis itu kan ikhtiar kita di dunia ya. Betul. Tapi kan banyak teman-teman kita yang dakwah, ini khusus dakwah nih Ustaz. Jadi kan kalau orang itu katanya, kamu tuh mikirin dunia aja, maksudnya mikirin dunia itu apa? Kan gitu ya. Karena teman-teman dakwah yang ngomongin tentang dunia, itu biasanya yang diomongkan itu tentang masalah materi. Padahal biasanya yang dunia itu bisa menjadi amal soleh. Contoh, jenengan Ustadz ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya adalah menjual kapling rumah dan bangun rumah. Ikhtiarnya memang itu kelihatan dunia Ustadz, betul ya? Betul. Tapi kalau pada saat jenengan itu kerja, jenengan itu menjalankan pekerjaan itu diawali dengan bismillah, Jadi ibadah juga. nah kan jadi ibadah. Beda dengan orang walaupun dia muslim, dia bekerja, kemudian dia nggak ada bismillahnya, dia tidak ada niat di hatinya bahwa apa yang dikerjakan karena Allah Ta'ala, itu tidak ada nilai ibadah. Nah itu hanya dunia. Sama aja saya balik, kalau memang dia itu dakwah, tapi dakwahnya niatnya bukan karena Allah, loh saya kan pakai bismillah. Iya, kamu dakwah kan hanya ingin dipuji aja. Mana Allahnya kata? Lah kan nggak boleh nyala-nyalain. Jadi dakwah karena Allah itu selain bismillah, selesai dakwah atau di tengah-tengah dakwah itu memang tidak boleh ada rasa sombong, ujub, ria. Kemudian selesai dakwah pun jangan terus, oh wah ini aku ini, oh berarti orang yang suka. Berarti kan dia pengen dipuji aja sebenarnya. Nah itu juga nggak bisa seperti itu. Atau setelah dakwah itu, oh ini saya udah di sini, saya udah di TV ini, berarti saya punya jamaah ini, saya punya majelis ini, berarti nanti majelis ini harus ngikutin saya. Wah, ini juga beda lagi. Itu malah kelihatannya dia dakwah, tapi dia duniawi malahan. Namanya kombong. Apa itu? Sombong. 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 K-nya jadi S ya. S-nya jadi K ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya memang tidak bisa kita mengatakan jangan dunia saja, nggak boleh juga, tapi harus dijelaskan karena banyak nanti yang salah. Jadi kelihatannya menjalankan ibadah tapi nggak taunya ini bukan ibadah itu, ya kan? Ya. Baik Pak Ustadz, kita buka dulu ya. Kita sapa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kali ini kita juga ada kedatangan guru kita Pak Ustadz Zaki Muhammad yang biasa dipanggil Bang Jack gitu. Bener ya Pak Ustadz? Ya. Apa kabar Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kondisi apapun yang penting sehat dulu. Situasi kondisi apapun. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat. Walaupun sakit tetap husnuzon kita sehat. Sebenarnya kalau saya nambahin Ustaz, sebenarnya orang sakit itu pun sehat Ustaz. Di mata Allah tetap itu sehatmu itu ya begitu itu gitu. Jadi kalau orang bilang sakit nggak sehat itu ya enggak juga sebenarnya, ya kamu sehatnya ya begitu. Kalau ditambahin sakit malah ngeluh jatuhnya. Iya betul lah, betul lah. Sebenarnya orang saya nggak kaya, loh kaya kamu itu ya sebegitu itu. Bukan kaya ukurannya punya kendaraan, ini kan kaya. Padahal dia yang nggak punya kendaraan, dia bilang saya melarat. Oh enggak, kamu tetap kaya. Tetap kayamu ya segitu itu. Menurut catatan Allah. Nah, udah. Jadi nggak boleh yang seperti itu dibilang miskin, ya nggak boleh juga. Kalau menurut catatan sendiri nanti nggak pernah merasa kuat. Nah, paham ya sekarang ya? Benar, Ya kaya semuanya. Semua yang di sini tuh ganteng semua, nggak ada yang jelek. Karena kalau kita bilang jelek, kita maki-maki Allah itu namanya. Allah nyiptain saya jelek kan gitu ya, nggak boleh juga gitu. Jadi sebenarnya kata-kata jelek itu kata-kata orang yang sebenarnya tidak pantas diomongkan. Nah, sahabat beriman, di video kita kali ini ada beberapa hal yang nanti akan kita
bahas. Nah, kita tanyakan juga kepada guru kita Pak Ustadz Danu ya. Kali ini kita akan membahas atau berbincang mengenai sedekah. Gitu Pak Ustadz. Karena kan yang saya tahu nih Pak Ustadz ya, kadang-kadang ada orang pengen kaya sedekah karena pengen kaya. Ada yang ngasih tahu memang kalau kamu pengen punya mobil itu keluarin dulu 10% sedekah nanti kamu bisa dapat mobil itu. Jadi seolah-olah sedekah itu dijadikan apa ya, semacam bahan atau semacam alat untuk mencapai tujuan duniawi seperti itu. Kira-kira gimana Pak Ustadz Danu? Apa emang seperti itu yang dimaksud dengan sedekah itu sebenarnya Pak Ustadz? Enggak. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami itu banyak sebenarnya ayat dalam Quran itu menceritakan bahwa sedekah itu harus karena Allah. Betul. Kalau karena Allah ya. itu berarti tidak ada unsur duniawi. Itu akhirat. Nah, kemudian karena memang ada beberapa keilmuan dari guru-guru kita itu bahwa sedekah itu bisa melancarkan rezeki, sedekah itu bisa menghilangkan musibah. Ya, betul. Itu kan sebenarnya dianggapkan, kalau saya itu cerita dianggapkan, karena kalau seseorang bisa sedekah itu bisa menghilangkan musibah atau apa namanya Ustadz? Bisa tidak terkena musibah itu apa namanya? Mencegah, terhindar dari bala gitu. Terhindar dari bala sebenarnya. Sebenarnya kalau sedekah itu terhindar dari bala, ini saya masih ragu. Karena seseorang kok kayaknya bisa tahu orang itu mau kena bala, terus sedekah itu bisa menghindarkan. Kayaknya seperti itu kalau saya amati. Nggak, yang bisa tahu itu kan gaib ya. Itu hal yang gaib. Yang tahu itu Allah. Jadi saya pun nggak berani ngomong seperti itu. Cuma kalau seseorang sedekah bisa aja ya, maaf nih ya. Seseorang umpamanya kamu nih umpamanya, kamu itu sebenarnya nanti minggu depan kamu itu akan, ini menurut catatan Allah, bukan saya ya. Saya ini menurut catatan Allah, kamu itu mau kena sakit umpamanya. Tapi saya nggak tahu nih. Ini hanya simulasi. Tapi di saat kamu minggu depan kena COVID, saat ini kamu itu cuma, wah aku kok pengen sedekah ya, kemana yatim piatu, ke ini, niat ke lillahi ta'ala. Nah pada saat kamu itu sedekah lillahi ta'ala, yang minggu depan harusnya kamu itu sakit atau kena COVID atau kena apa, nah di situ Allah bisa merubah, tapi hanya Allah itu. Dan kita nggak akan pernah tahu yang seperti itu. Jadi jangan kita berani bercerita bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Itu nggak bisa, karena yang namanya musibah itu tetap tergantung dari dosa seseorang. Nah, sedekah itu niatnya harus lillahi ta'ala, itu harus. Kemudian kalau sering kita mendengarkan bahwa sedekah itu nanti Allah akan membalas 10 kali lipat. Betul. Itu sebenarnya balasan itu dalam bentuk yang dia sedekahkan atau balasan dalam bentuk yang berbeda gitu Pak Ustaz? Nah, disinilah sebenarnya balasan Allah itu banyak. Sehingga balasan Allah ini bisa saja, jadi kita itu kan husnudon, bisa saja terhindar dari musibah yang akan terjadi, bisa, tetapi tidak pasti. Bala ini, sedekah ini bisa aja menjadikan dia ditambah rizkinya, bisa. Itu hanya Allah aja. Betul. Sedekah ini bisa menjadi kelahiran anaknya yang dikandung istrinya itu lahir lancar. Bisa saja, tapi kan kita nggak tahu balasan Allah itu. Balasan Allah ini bisa aja menjadi seseorang ini yang harusnya sakit menjadi tidak sakit. Itu kan catatan Allah ya. Betul. Nah, inilah yang sebenarnya sering orang bilang itu gaib itu ya ini. Jadi kita tidak bisa memastikan, bukan jin aja yang dikata-katain gaib sebenarnya. Jin itu biasa aja. Orang yang non-muslim juga bisa ngelihat jin, ya jangan ngomongkan gaib kalau gitu. Sama seperti saya belum pernah ke Perancis, Ustaz. Lah kan kita ngomongnya tetap Perancis itu
luar negeri. Ya, itu kan akhirnya untuk kita ini kan goib. Iya benar, kalian nggak pernah ke situ. Kalian nggak pernah ke situ. Mau ngomong ini itu, Iya, kan nggak pernah betul. lihat. Ya itu goib bagi kita, benar nggak sih? Benar. Nah, itulah sebenarnya. Jadi kalau orang lain, umpamanya orang itu ke Prancis itu ke sana tiap hari berangkat, ya nggak goib dia. Saya sehari 5 kali ke Prancis. Gimana itu? Perapatan Ciamis. Itu bukan goib itu cari kesempatan. Jadi sesuatu hal seperti jin itu kita analogikan seperti seseorang yang kayak kita belum pernah ke Inggris, belum pernah ke Prancis, goib. Negara itu goib untuk kita, tapi bisa dilihat ya kalau ada HP mah bisa dilihat, tapi kan tetap goib, kita belum pernah ke sana. Sama seperti orang yang lain, orang dia nggak ustadz, dia nggak ini, dia bisa aja ke Inggris enak aja. Nah akhirnya Inggris itu bagi dia nggak goib. Betul ya Ustadz? Sama seperti jin. Jin itu kan tinggal tergantung aja. Kalau Allah itu mau orang yang non Muslim itu mau bisa lihat ya bisa lihat, ya itu jadi nggak goib istilahnya. Yang goib itu biasanya adalah sesuatu yang memang itu menjadi rencana Allah seperti takdir manusia, nah itu goib. Meninggalnya manusia itu goib. Kapan datangnya sakit itu goib, walaupun sebenarnya sudah mulai Allah itu menceritakan. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Sebenarnya ini bisa difikirkan. Sakit atau musibah manusia itu bisa difikirkan menurut ayat ini, walaupun itu masih gaib. Difikirkan kenapa? Lama-lama kalau orang itu marah melulu, normal kalau dia itu jantungnya bengkak, jantungnya tersumbat pembuluh darah di jantungnya, itu kan normal itu. Nah itu memang hal gaib, tetapi bisa difikirkan seperti itu. Menjadi sebab begitu. Menjadi sebabnya. Nah sedekah itu memang ada balasan dari Allah Ta'ala, cuma balasannya ini apa? Itulah yang gaib. Oh. Jadi kita itu tidak akan tahu Allah itu mau memberikan balasan itu di sebelah mana. Seperti itu. Jadi jangan umpamanya sedekah itu menjadi acuan bahwa kalau orang bersedekah itu kaya. Oh iya. Enggak, bisa aja orang bersedekah itu malah dia protes. Hah, gimana? Nah, dia sedekah diiming-imingin kaya, nggak taunya memang nggak bisa kaya. Boncos. Apa itu boncos? Rugi, ya betul. Karena apa yang dia pikirkan itu dulu itu diiming-imingin kan, namanya manusia diiming-imingin kaya kan ya mau. Iya, betul. Nah, akhirnya dia keblondrok itu apa namanya? Keprosok. Iya, keprosok gitu ya. Nah, pada saat apa yang dia inginkan nggak dapat, protes. Nah, titik protes itu sendiri pun sebenarnya ada bahwa ya karena kamu itu yang kamu cari dari sisi ibadahmu itu cuma kaya. Sedekah pinginnya kaya. Sholatmu, tertib sholatmu itu pinginnya itu lancar, jabatanmu itu tetap di situ. Kamu nggak mau diturunkan, itu sholatmu karena kepinginanmu di situ. Ya sama, itu ibadah tapi untuk dunia. Lillahi ta'alanya nggak ada, walaupun pakai bismillah. Karena niat yang paling kuat itu bukan cuma di mulut, keinginan kuat itu ada di otak. Hati itu kuat sekali pada saat dia itu sholat, agar dia itu dekat dengan direksinya atau direkturnya atau dirutnya, atau dekat dengan pejabat pemerintahnya, atau dekat dengan orang yang jaggernya Indonesia umpamanya, kan nggak tahu ya. Nah disitulah dia tuh sholat itu ibadahnya itu hanya untuk dunia. Orang yang seperti ini dia akan menyesal nanti di dunia wal akhirah nanti. Karena memang sudah dijelaskan Ustaz. Tetapi banyak dari kita ini menjelaskan kalau kamu ingin kaya sedekah. Loh kan bingung jadinya. Ya. Makna kayanya mungkin yang harus kita kaji. Sama semuanya Ustaz. Ya makna kayanya sama makna
sedekah, bukan makna sedekahnya ya, tujuan sedekahnya kan gitu ya. Malah dijadikan alat, seolah-olah seperti itu. Sedekah itu dijadikan alat untuk mencapai tujuan dan keinginannya kan, jadi Ya, seperti itu. ya ada sih kalau yang benar sedekah di mana ya, yatim piatu itu apa sih masih boleh ya. Tapi kalau sedekah kemana? Ke saya loh ya, itu bukan Itu sedekah. bukan ngasih. Ngasih seperti itu. Jadi hal-hal itu kalau mamanya Ustadz tadi bilang makna kayanya, oh boleh, itu boleh ya. Karena kaya menurut acuan orang kan beda-beda. Tetapi rata-rata kaya itu ya banyak uang, Ustadz. Pola pikir yang terbentuknya seperti itu kayaknya. Iya. Iya Jadi, kali. banyak yang memahami bahwasanya ketika orang bersedekah itu pola pikirnya gua harus kaya, gua harus punya. Jadi benar dikatakan bahwasanya ketika niat sedekahnya tidak ikhlas lillahi ta'ala, mungkin tercapainya dunia menurut pikiran manusianya. Tetapi menurut catatan Allah Subhanahu wa taala sendiri ini menjadi cerminan bahwasanya seorang hamba ini lebih munafik dari orang-orang yang munafik sebelumnya. Mungkin seperti Ya, itu. kurang gitu. lebihnya iya, betul, Ya. betul. Kalau saya berpikir begini, bahwasanya nilai sedekah seseorang yang diberikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran atau pahala atau keberkahan menurut catatan Allah. Betul. Bukan hitungan materi matematika manusianya. Bukan yang ada di sininya Bukan manusia. karena ini manusianya. Contoh kan banyak yang ngajar ini. Ya kan, Joseph Michael tuh. Siapa itu? Orang barat itu. Itu inisial berarti itu. Itu orang aring lah. Iya. Jadi jangan kita belajar tentang sedekah itu sedekah 1.000 dikasih 10.000. Ya, itu namanya bukan sedekah. Tapi sedekah dengan zikir untung rugi. Nah, Pengennya untung ya Ustaz. hanya untung ya. Betul. Ada juga orang yang mungkin tadi yang Pak Kiai katakan dia bersedekah untuk jabatan. Bersedekah untuk mencapai niat tujuan tertentu. Dari niat-niat ini saja sudah salah, bagaimana Allah akan memberikan keberkahan dan kemuliaan untuk dirinya. Ya, betul. Gitu. Betul. Jadi rentetan bahwasanya ketika Allah memberikan hasil daripada sedekahnya itu urusan Allah. Betul. Kalau betul, kita ya. ikhlas lillahi ta'ala, jangankan sesuatu yang kita minta, yang tidak kita minta, menurut catatan Allah pasti insya Allah dikasih. Betul. Jadi memang salah satunya kenapa sedekah ini memang harus kita pikirkan, karena memang harus kita pikir. Salah satu ayat diceritakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Tadi di sini diceritakan bahwa di antara harta kita ini ada harta yang milik orang meminta sama orang yang tidak meminta. Iya. Jadi kalau memang ada seperti itu, berarti harta kita itu memang kita sedekahkan hanya untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Dasarnya apa? Ya karena Allah Ta'ala. Bukan dasarnya apa kita memberikan? Biar kita kaya. Loh juga seperti itu. Nah, Kemudian yang bagaimana kita harus tahu. Jangan umpamanya sedekah. Saya sedekah sama umpamanya saya nih. Umpamanya kan gitu ya Ustaz ya. Saya umpamanya. Ustaz, saya mau invest gini umpamanya. Kenapa kamu invest ke saya? Ustadz kan punya perusahaan ini umpamanya. Loh, kenapa harus ke saya? Mending kamu invest ke Allah aja. Oh, itu kan tidak langsung memberikan keuntungan Ustadz. Loh, kalau kamu tidak langsung memberikan keuntungan berarti yang kamu investkan atau kamu bicarakan bahwa itu sedekah untuk saya pun sebenarnya percuma. Kan gitu Ustadz. Nah, kemudian orang yang keinginan kayanya ini kuat, terpacu oleh sesuatu yang saya tidak tahu persis, nanti ada orang yang nempel ke saya, mamanya, nempel ke saya, kemudian dia ngomongin bahwa saya santrinya Ustadz Danu, kemudian saya punya perusahaan ini, saya punya ini. Nah, pada waktu mamanya saya itu ada di taklim, saya perkenalkan orang ini sebagai santri saya, padahal orang ini ngomong sama saya, Ustadz Danu, gini, saya kan ada perusahaan. Ngomongnya, dia bilang kepada saya punya perusahaan. Perusahaan saya mamanya tambang minyak, mamanya, atau perusahaan saya tambang pasir atau pasir besi, mamanya, atau perusahaan saya batu bara, mamanya. Itu saja. Lah, kalau tambang batu bara atau pasir besi atau minyak atau dan sebagainya, dia bilang,
Ustadz, ini kalau mamanya Ustadz Danu saya masukin sebagai komisarisnya mau nggak? Ya kalau saya ya mau otomatis. Oh. Ya, manusiawi ya, Ya, mau betul, kan betul, gitu betul, ya. Betul. Nah pada saat mau, ya insya Allah mau. Nah, kamu keberatan nggak? Dia bilang enggak. Karena saya nggak tahu apa yang di ada otaknya kan nggak tahu nih Ustaz. Nah pada saat orang ini dia ngomong begitu, kemudian ya sudah Ustaz, nanti saya minta waktu untuk menerangkan tentang perusahaan saya biar nanti banyak teman-teman yang invest lah sehingga nanti orang bisa kaya bareng-bareng lah. Kaya berjamaah. Kaya berjamaah. Nah, korupsi berjamaah. Iya. Nah, akhirnya karena sebenarnya saya sendiri dengan orang ini tuh ya nggak kenal-kenal amat rumahnya di mana, ya nggak tahu, cuma kemana aja saya ada dia selalu ada, tapi saya nggak tahu persis. Saya tahu namanya, tapi saya nggak tahu persis. Ini tinggalnya di mana ini, Pak. Nah, suatu ketika saya kenalin. Nah, disitulah umpamanya ada suatu majelis ya taklim di situ. Saya cerita tentang ini keuntungan dan sebagainya. Nah, karena dia menceritakan normal saya ada di situ ya saya biasa aja. Tadi ngomong nanti itu yang ngumpulin Ustadz, nanti itu untuk ini, nanti ditransfer ke saya, nanti Ustadz ini dapat 10% dari apa yang ini kan. Ya seneng saya digituin. Tapi saya nggak tahu apa maksudnya dia. 10% kan ya tetap untung bagi saya. Istilahnya mereka ini orang ini ngendorse saya ini Ustadz, ngendorse. Jualan, saya disuruh jualan. Ustadz disuruh jualan. Saya disuruh jualan, Ustadz. Jadi jualan, wah ini santri saya ini soleh ini, udah. Terus apa duitnya? Suruh jualan. Iya, suruh jualan. Pancet aja. Aduh, Bang Jack ya. Jadi intinya setelah itu kemudian dapatlah uang berapa saya juga nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Tahu tanya ada yang masuk rekening saya nggak tahu. Nah. Saya juga nggak tahunya ini bermasalah dengan taklim saya dulu. Nggak tahunya gimana. Nah, disinilah yang harus kita pelajari. Kenapa? Tetap orang-orang taklim itu akan bertanya kepada saya nantinya. Kenapa begini? Lah saya juga nggak tahu. Lah kenapa itu dikenalkan seperti itu? Saya juga nggak tahu karena memang dia mengikuti saya terus. Nah. Disinilah karena mereka mengajak nanti kalau kamu invest dapat 10% dari invest. Mamanya 1M ya dapatnya 100 juta per bulan. Lah itu invest cap opo. Lah wong punya uang 1M itu nggak ada 1 juta kok ininya. Istilahnya kalau apa namanya di bank itu namanya bunganya ya itu. Teman-teman saya itu ngomong begitu, nggak ada itu 1 juta. 1 miliar, 10 miliar nggak ada itu 1 juta. Satu berapa ya itu ya? Nggak ada pokoknya kecil katanya kecil. Lah itu bisa ngasih 10% tiap bulan itu kan gila. Itu setahun loh itu Ustaz. Ngalahin deposito. Iya, iya kan? Itu. Nah disitulah sebenarnya saya tidak tahu kalau saya sendiri ditipu sama itu. Ditipu sama orang yang saya perkenalkan itu. Bisa aja saya ditipu, bisa saja dimanfaatkan bisa saja karena memang dia tahu saya, majelis saya banyak sehingga disinilah akhirnya mereka gerundel. Nah karena apa? Karena mereka menginginkan kaya tapi tidak mengetahui bahwa yang diceritakan itu bohong besar. Mana ada kalau dia itu memang betul pengusaha batu bara. Ini saya cerita ya Ustaz ya, pengusaha batu bara atau pengusaha tambang pasir biji besi atau minyak, dia itu masih meminta uang agar orang itu investasi. Itu menurut saya itu bohong banget itu Ustaz. Investasi abal-abal lah ya. Loh jelas, kalau dia perusahaan TBK pasti namanya. TBK tuh terbuka ya? Ya pasti itu. Nah kalau dia invest dan dia hanya cerita itu bohong. Nah disitulah orang itu majelis itu memang tidak diberi pengetahuan tentang bohong membohongi.
Kalau di sini saya cerita, itu bohong. Oh, serius. Saya nggak akan mau seperti itu. Lawang umpamanya, ya Ustadz, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala punya perusahaan batu bara. Umpama. Amin. Ya. Amin. Umpama. Direkturnya saya, amin. Amin. Saya nggak ngaminin. Jadi ini umpamanya. Saya sulit untuk ngomong invest ke perusahaan saya, sulit. Iya. Kenapa? Satu sisi perusahaan itu saya handle aja, insya Allah bisa. Cerita apa? Cerita tongkang umpamanya. Cerita tongkang, saya umpamanya dikasih izin tahu sama Allah. Satu tongkang harga batu itu berapa? Harga batu itu berapa? Kalau sekarang harga batu itu sekitar $105 untuk ekspor. $105 per ton untuk ekspor. Kalau umpamanya untuk lokal ya sekitar di 900 kurang lebih, itu yang grade kedua. Ini kan bisa dihitung sebenarnya Ustadz. Nah, bisa dihitung itu, terus dia memperkenankan untuk invest, kemudian dia ngomong nih Ustadz nih, nanti untungnya 10% tiap bulan. Menurut saya ini gila orang itu. Menurut saya dia pengusaha atau pembohong gitu. Betul. Kalau pengusaha kan dia hitung, ada pajak, ada ini, ada macam-macam, kan Ustaz. Lah keuntungan itu berapa? Keuntungan 30% itu dari mana ngitungnya? Yang modal ember-emberan aja nggak sampai 30% ya? Ya 30% udah ngos-ngosan itu. Ngapus-ngapusi ya? Lah iya. Ya di 15-20 loh, dia bisa ngasih keuntungan 30% itu kan. Iya. Itu kan pencuri yang berlebar. Iya, kalau saya, nah itulah pembohongnya di situ. Nah, ini saya mengajak seluruh orang-orang Muslim itu memahami, Ustaz. Ya, pahamlah. Ini ada invest untuk bikin gedung, apartemen. Betul. Kalau udah invest itu berhenti otak itu sudah. Jangan ikutin. Hentikan kalau namanya invest itu. Zaman sekarang itu cari uang itu susah. Angil. Kok invest? Lah itu mau ngasih kaya orang yang nyuruh sebenarnya. Lah wong jelas dihitung-hitung. Keuntungan batu bara umpamanya itu berapa persen? Akhirnya demo bermasalah. Iya, akhirnya kan bermasalah. Yang disalahin sedekah. Iya, yang disalahin sedekah. Padahal sedekahnya sendiri itu dalam mentafsirkan ayat Quran pun belum paham bahwa sedekah itu dijelaskan banyak. Di ayat-ayat Quran itu dijelaskan bahwa di situ harus lillahi ta'ala, karena Allah. Sudah. Lah kalau ingin kaya itu dari mana? Nah, karena balasan Allah itu harus dijelaskan. Mana balasannya? Cari ayat referensi, cari hadis yang sahih. Balasan Allah itu yang mana? Ya, kalau mamanya balasan saya berani cerita pun mungkin. Nah, itu kan masih mungkin, Ustaz. Mungkin bisa dari kesehatanmu. Kan gitu ya. Mungkin dari nanti memang bisa aja anakmu yang setelah lulus kuliah itu dimudahkan kerja, mungkin kan gitu. Mungkin kamu itu tiap kerja yang agak susah, kamu itu diberi keselamatan terus sama Allah Ta'ala agar kamu bisa menghidupi keluargamu. Mungkin, saya bilang mungkin. Saya nggak berani bilang pasti. Ya, betul. Berarti kalau mungkin itu hanya sebagai wasilah atau jalan aja. Iya, seperti itu. Mungkin. Karena itu gaib, Ustaz. Itu gaib. Sama seperti kita. Kenapa kita disuruh sholat sama Allah Ta'ala? Kan nggak ngerti juga. Mungkin kita itu masuk surga. Mungkin. Loh kok pakai mungkin? Kan pasti. Nggak yakin. Karena yang namanya masuk surga itu atas ridho Allah. Orang tahu. Nah, ridho Allah berarti tidak termasuk amal soleh. Enggak. Ridho itu beda. Loh terus gimana? Nah, kita harus cari nih. Kok bukan amal soleh? Iya, Ustaz bisa nyeritain kalau bukan amal soleh, bisa aja saya ceritain. Kenapa bukan amal soleh? Lawang orang itu beramal soleh aja habis itu sombong, ujub, riya, dan dia kalau udah sombong, ujub, riya, dia nggak tobat sama Allah, ya habis amal solehnya.
Lah kan begitu Ustaz, urutannya kan begitu ya. Tahu ilmunya, difahami, dikerjakan. Kan gitu. Tapi biasanya lupa, dikerjakan, pasti lupa ujub, riya, sombong. Sudah dia itu menjaga ujub, dia menjaga jangan sampai ujub, riya dan sombong, dia yang dijaga itu harus dengan istiqomah. Nah, kalau itu dikerjakan, itu menjadi ketakwaan. Nah, kalau udah takwa, pasti Allah ridho. Nah, amal soleh itu kan baru amal di tengah-tengah, belum selesai, belum ending. Iya. Mencari ridho Allah, tapi di pertengahannya dia sombong. Nah, selesai. Kalau sombong berarti akan hangus. Berarti ridho Allah ditentukan kalau dia surga nanti. Nah, Insya Allah ya. Insya Allah. Makanya kita harus paham sekarang. Ilmu tauhid itu harus dijelaskan penuh. Sedekahlah lillahi ta'ala. Oh, nggak ada kayanya, memang nggak ada. Nah, lillahi ta'ala ini nanti Allah akan mengatur. Kamu itu imanmu seberapa, kamu kalau diberi amanah itu kuat nggak imanmu, atau imanmu jadi luntur. Kalau imanmu jadi luntur nggak jadi, walaupun kamu sedekah banyak ya nggak akan dititipi kekayaan oleh Allah Ta'ala. Dan seperti itu untuk orang muslim. Jangan ngomong lah itu yang bukan muslim kaya banget, emang kamu mau kaya tapi nggak muslim, kan gitu. Iya, betul. Karena Allah kalau memberikan rezeki kepada seseorang, ya semaunya dia karena dia yang punya dunia ini. Gitu. Rahmannya Allah di Rahmannya Allah di situ. situ. Iya, betul. Rahmannya di situ. Jadi apapun dikasih, nggak usah yang sholat. Yang nggak sholat aja dikasih. Siapa yang nggak sholat dikasih? Burung itu nggak sholat. Memang dia sujud pada Allah Ta'ala. Sujud itu, dia maksud sujud pada Allah Ta'ala itu mengikuti aturan Allah. Dia bangun tidur harus cari rezeki. Nah itu sujudnya begitu. Itu hak Allah udah ya. Itu mau ngasih rezeki sama siapa aja, itu hak Allah. Hanya Allah Ta'ala. Nah kalau burungnya cuma engker di sarangnya, kapan dia makan kan gitu. Termasuk Allah memberikan rezeki atau nikmat kepada orang yang sedekah atau tidak sedekah, itu urusan Allah. Iya, betul. Yang penting sedekah itu buat kita mungkin sebagai wujud ketaatan pada Allah. Kita ngaku sebagai hamba, mensyukuri apa yang kita punya, kita sedekahkan tanpa niat embel-embel duniawi tadi. Iya, betul Ustaz. Betul. Nah, itulah yang orang itu nggak mau karena inginnya instan. Jadi kayak begini. Jadi kalau saya pikir orang yang bersedekah pengen kaya, pengen dapat jabatan atau punya hajat tertentu, jadi seolah-olah sedekah ini dijadikan barang dagangan. Ya. Iya benar. Betul. Lah, itu ada orang sedekah, teman-temannya suruh sedekah biar dapat proyek lebih besar. Itu temennya ini. Temennya dia. Bosnya dia. Bener gak sih? Bener. Bener dia jawab. Kalau enggak, bohong dia. Ayo sedekah biar kita dapat proyek. Loh, gimana? Udah sedekah. Ini kita urut ya. Sedekah, dapat proyek, di proyek ngambilin. Apanya yang benar di hadapan Allah Ta'ala? Dia berarti dia mau menipu Allah dengan sedekahnya. Lu ya, dia mamanya ngajak sedekah. Ini sedekah itu niatnya karena Allah, tapi dia bukan karena Allah. Nggak taunya memang ingin dapat proyek. Setelah dapat proyek, dia tanya sama kapro-kapronya itu, ditanyain ada sisa berapa? Ada ini, oh ini masih bisa, oh urukan ini, oh ini dari semuanya. Jadi total berapa? Gitu. Itu dari sedekah aja dia masih minta cari untung. Padahal dia cari untung ini ada gaji. Habis cari untung dapat beli, ada Fortuner, ada HRV. Mercy nggak ada kayaknya ya. Ngomong apa kamu? Kamu kan udah pensiun. Sariawan. Oh, sariawan ya sudah. Tapi bukan karena sedekahan. Dia itu sariawan itu saya sudah hafal. Dia sariawan kalau dia belajar tidak banyak ngomong malah sariawan dia. Gitu, Ustaz. Jadi orang itu nggak sadar. Padahal ditanya itu sholat nggak? Sholat. Berjamaah nggak? Jamaah. Seperti itu. Dan itu sudah menjamur itu di Indonesia. Saya bilang Indonesia, saya nggak pernah keluar negeri aneh-aneh. Di Indonesia itu sudah menjamur.
Jadi sedekah itu pikirnya itu dapat kaya, sedekah itu dapat proyek. Lah otakmu kok ada proyek aja terus itu gimana? Lah kamu itu kalau pikir dunia, nah itulah yang kata-kata teman-teman kita dakwah itu duniawi ya yang itu. Jangan bilang yang itu untuk saya, enggak. Ya kalau saya diskusi dulu sama saya, kan gitu ya. Kalau orang-orang seperti itu, nah itu mikir duniawi. Nah besok kalau dia mati walaupun sholat masuk surga apa neraka? Neraka dulu kayaknya. Loh, Ustaz kok berani ngomong gitu? Jelas apa yang dikerjain dia tiap hari juga urusannya itu aja, untungnya dia aja. Perusahaan bisa rugi, tapi dia bisa tambah mobil. Jadi kalau mau ngasih aja. Iya, ngasih aja. Bismillah. Ya, traktir makan traktir aja. Traktir aja. Gak usah pikir apa-apa. Nah itu saya mau. Itu saya juga traktir mau. makan itu saya mau. Jadi teman terbaik itu adalah teman yang sering traktir makan. Ya jangan gitulah. Ya. Saya tuh sering ditraktir sama Iwan saya. Itu jadi, yang harus ini. Hal-hal yang bisa disedekahkan itu sebenarnya apa? Sedekah itu harus uang atau sebenarnya apa Pak Ustadz ya? Senyum. Oh, itu sedekah. Lah, sapaan yang lembut. Itu ya sedekah. Perilaku yang baik itu sedekah, menyedekahkan. Jual beli kepada Allah Ta'ala itu apa yang Allah inginkan itu kita berikan. Suruh lemah lembut. Termasuk ilmu pengetahuan yang kita ajarkan, yang kita tahu. Ilmu, jangan ilmu pengetahuan lah. Ilmu pengetahuan itu masih standar biasa. Kalau ilmu itu akan menjadi pahala di akhirat. Ilmu itu yang berhubungan dengan persoalan akidah, persoalan syariat, persoalan yang bisa meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau umpamanya ilmu itu matematika, gimana bisa meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala? Bolehlah berhitung, tapi khususnya memang berhitung untuk hal-hal yang baik, yang bisa meningkatkan orang itu dekat pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Jangan matematika sedekah lagi lah. Ini 10 kali. Nah, makanya ini hitungan Allah pasti, jangan yang pasti. Benar. Yang pasti itu milik Allah kita itu pasti itu nggak berani saya Ustadz, karena memang saya kan pengalaman hal-hal seperti itu. Jadi disinilah yang harus kita ketahui, sedekah itu macam-macam. Umpamanya nggak jadi makan dikasih, ini saya masih kenyang. Wah, saya bungkusan saya kok nggak ada ya? Belum, lupa. Kita bilang, saya kan masih kenyang, udah pakai aja. Nah itu sedekah walaupun ini hanya makanan kecil. Betul, niatnya gimana itu? Ya niat karena Allah tahu kalau dia belum makan kita masih kenyang, terus karena Allah ya kasih aja. Oh, itu sudah bermakna sedekah. Itu bermakna sedekah ya seperti itu. Gitu. Seseorang yang dia itu mengajak orang lain itu bekerja untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, itu sedekahnya dia. Itu jangan diambil. Jangan dipikir bahwa itu nggak sedekah. Sedekah kalau orang itu berpikir orang itu akan dekat pada Allah Ta'ala. Itu sedekah. Itu begitu. Orang yang jangan kerja di sini, nggak boleh orang ini. Dia nggak tahu. Di situ itu ada cara-cara Allah untuk menyelamatkan seseorang. Di situ. Nah, sedekah itu sangat banyak sekali. Naik kendaraan, nggak nyak-nyakan itu apa sih ya? Ngawur seperti itu. Itu bisa menyedekahkan ilmu pengetahuan tentang kendaraan di jalan raya, ilmu tentang mengendari kendaraan, mana ada yang memang mau nyalip atau mau disalip atau orang mau nyebrang atau orang itu kan kita. Kenapa kita nggak usah keburu-buru? Waktu saya masih panjang, insya Allah ya sudah saya lebih santai aja. Mau disalib kayak mau ya nggak panas nggak ini. Itu menyedekahkan ilmu kita itu untuk keadaan biar lancar. Itu semua tidak membahayakan orang lain. Gitu. Sama kalau niatkan karena Allah Ta'ala. Bismillah mulai berjalan ya seperti itu. Banyak yang kita sedekahkan sebenarnya banyak. Tapi itu menjadi hilang kalau semua yang kita berikan kepada orang lain awalnya karena Allah Ta'ala, tapi ada unsur ujub, riak, bahkan sombong, selesai hangus. Kata Ustaz Zaki tadi. Atau menginginkan balasan. Kalau menginginkan balasan, tidak ada pahala sudah. Sudah berhenti, tidak ada pahala. Insya Allah seperti itu. Tidak ada pahala dan besok di akhirat dia tidak menemukan pahalanya. Karena keinginan itu duniawi dan Allah akan memberikan dunia. Berikannya kayak apa? Belum tentu balasan.
Belum tentu itu balasan. Gitu. Kenapa? Balasannya ini, oke, saya cerita. Balasan dia bersedekah. Ini maaf Ustaz, ini agak butuh cara berpikir jeli nih. Saya maafin Ustaz. Bang Jack. Keren ini. Bang Jack. Ini agak jelimet dikit, saya harus pelan-pelan. Jadi pada saat saya ingin bersedekah untuk kaya, memang dibalas oleh Allah Ta'ala. Saya bersedekah ingin kaya, harta yang saya sedekahkan hilang, nggak pernah kembali. Itu jujur, itu sebenarnya dibalas oleh Allah Ta'ala. Balasnya apa? Ya hilang itu. Loh karena apa? Karena dulu saya dapat uang itu sebenarnya juga nggak baik-baik amat. Orang kan nggak pernah lihat dulunya dia cari. Dia nggak baik-baik amat cari uangnya, gerotok sini, gerotok sono, udah kumpul, masih aja dia pengen kaya. Lah dibalaslah oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat, itu baru separuhnya. Baru separuh, belum 10 itu. Kok hilang nih? Nah kok hilang? Gerutu lagi. Akhirnya koreksi diri. Nah, belum tentu bisa. Manusia Muslim itu jarang bisa koreksi diri, Ustaz. Yang saya amati gitu. Jarang dia. Yang bisa hebat. Nah itu baru itu. Muhasabahnya di situ itu ketahuan. Oh saya ada yang salah. Orang itu nggak mau nyalain orang lain. Padahal kalau terjadi hartanya hilang itu atas izin Allah atau atas izin setan? Izin Allah. Lah pasti. Ya, kalau Allah mengizinkan hilang, berarti ada sesuatu di belakangnya, ada yang lo kan begitu, Ustaz. Apa fungsinya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum? Ya itu tadi. Jelas ayatnya ya. Jelas banget, dan itu jarang diajarkan ke khalayak umum. Padahal itu jelas sekali. Nah orang itu harus punya harta itu udah miliknya dia. Jarang ada orang hilang itu serahin sama Allah. Itu sangat jarang sekali. Itu sangat jarang sekali, Ustaz. Nah inilah yang harus kita ketahui. Cobalah berpikir, kalau harta kita itu hilang, berpikirlah dulu. Bagaimana cara kita nyari rezekinya? Hilang ini maksudnya gimana lebih detailnya, Ya, Pak? Hilang atau lupa? Oh, ketipu. Kalau lupa, ya lupa misalnya ya. naruh amplop di belakang kursi hilang. Jack Man. Kalau itu bukan masalah hilang, itu tahu arah kemana larinya amplop itu. Jadi karena sudah terbiasa amplop dibagi 3 atau 2 ya Ustaz ya. Jadi suatu ketika, nah itu yang dikerjain itu. Lah, kan bener ya, betul ya akhirnya. Akhirnya kalau begini kan, oh iya bener ya, memang harus saya kasihin ke sini kayaknya. Yang berhak itu yang berhak, nggak kemana-mana sih. Padahal yang berhak itu sendiri kan, kayak umpamanya Ustadz itu uangnya Ustadz kan, ya Ustadz sendiri yang nikmatin. Kan itu kalau bener, maksudnya uangnya bener, gitu loh maksud saya Ustadz. Paham ya? Nah kalau yang hilang beneran, nah, uangnya nggak bener. Uang panas lah, uang panas. Iya, uang. Pak Kiai bisa uang apa? Uang panas. Kenapa kamu bilang panas itu pelan-pelan? Atau ketika ada orang bersedekah Iya. dengan jumlah tertentu nih, misalkan contoh sedekah nih, dia pengen mengharapkan sesuatu lah, tapi nggak diijabah sama Allah atau nggak dikasih, atau mungkin bisa jadi tidak dikasihnya Allah sebagai bahan korupsi karena dia nggak pernah zakat. Bisa. Nggak harus seperti itu, Ustaz. Jadi gini. Dolim itu nanti Ya, jadinya. oke, gini. Saya kerja di kontraktor, umpamanya, mohon maaf nih teman-teman yang kontraktor nih, saya. Kau jangan ketahuan. Tapi Pak Ustadz punya kontraktor dulu. Bukan punya. Dulu, sangat dulu sekali. Dulu ya, jadi kerja di kontraktor. Kerja di kontraktor nih Ustadz nih pura-pura sebagai guru saya nih. Ini saya kontraktor nih. Ustadz harus jelimet dikit. Apa namanya? Harus berpikir dikit nih. Ya. Saya kontraktor jalan. Cakep. Oh, cakep ya. Dapat borongan, dapat lelang jalan sekitar 50 miliar.
Ember-ember lah. Nah, ya, saya tahu lokasi jalannya, tahu lebarnya sudah ya. Saya sama anak buah saya bilang lebarnya kecilin setengah meter aja. Ya, kecilin setengah meter atau 20 cm aja. Paham Ustaz? Lebarnya nih ya. Lebarnya kecilin 20 cm aja. Terus 10 cm aja deh, 10 cm aja. Itu sudah 10 cm kali berapa kilo itu sudah bunyi. Ya, satu. Yang kedua, ini jalan, kan nanti ada boring, ada dicek ketebalan aspal, Ustaz. Kurangin lagi. Bukan dikurangi. Ketebalan itu, saya sudah berencana sama tukang boringnya, sama pengawasnya. Titik mana nanti yang mau diboring? Titik ini, saya gambar Ustaz. Paham ya? Paham. Nah, di titik boring itu landasannya itu persis sama seperti di rencana. Realnya. Nah, di luar itu jarak sekitar 2 meter, itu tanah itu saya naikkan. Paham? Paham. Sekian ratus meter. Dan itu seperti gitu aja. Nah, kalau naik kan berarti nanti aspalnya yang di situ tipis. Kalau yang persis sesuai rencana tetap normal. Pakai duitnya. Berarti keuntungan saya besar. Ya. Saya sholat. Saya bayar zakat. Yang saya bayarkan tuh uang panas itu saya bayarkan zakat. Ini orang Muslim nih. Ustadz, ini orang Muslim nih, dia kalau sudah bayar zakat sudah dianggap itu benar, sudah lolos istilahnya, sudah dianggap lunas, sudah bayar zakat. Kalau saya enggak, ya kamu itu nyuri namanya. Apapun kamu mau berhaji setiap bulan, biarin saya disalahin. Haji kok siap bulan sih ya? Lah kayak umpamanya nggak cuma setahun sekali berhaji tiap bulan, itu tetap namanya nyuri. Nggak bisa kamu hilangkan dengan haji setiap bulan gitu loh Masnya. Tetap nyuri. Betul nggak sih Ustaz? Betul. Karena didapatkannya dengan cara yang salah. Lah, cara ngilanginnya yang begitu gimana coba? Lah saya, karena saya itu sholatnya orang nggak tahu, orang itu wah Ustaz Danu itu kaya karena punya kontraktor. Malu saya, makanya saya nggak mau kerja di kontraktor. Salah satunya itu. Kenapa? Belum dosa jariahnya ya aja. Lah iya, dosa jariah dari ilmu hitung-hitung. Ini guys, jadi ini benar-benar harus difikirkan. Sama ngeri, saya namanya kontraktor gedung. Ngeri. Kontraktor gedung itu ada spesifikasinya, Ustadz. Ada. Bang Jack kontraktor gedung nggak nih? Mikir soalnya nih Bang Jack. Nah, nggak apa-apa biar mikir kan jadi guru. Jadi guru. Kontraktor gedung. Nah itu kan bisa dihitung satu seperti itu. Dan di situ kalau mamanya saya seorang insinyur kan hafal. Itu tuh mata aja malah lihat aja saya. Itu berapa itu batang besinya? Itu batang besinya yang gedung besar itu, Ustaz. Wah, itu ada 30 batang besi itu. Wah, nggak percaya, dilihat, dihitung 30, bener batangnya. Satu tiang tuh. Iya. Ulir apa banci? Ya, ulir. Tapi Ustaz kan nggak pernah tahu di situ. Ilmu saya yang gimana coba? Iya. Ilmu saya itu nyuruh anak buah saya pasangin yang 15 itu ditancepin pada waktu setelah dicor. Mungkin aja itu Pak Ustaz. Kenapa nggak bilang biasanya begitu gitu? Mungkin aja ya. Masalahnya waktu kamu lihat di situ kamu burem. Iya loh, burem. Nah, ini ngaku yang bener malah ini iya loh. Saya lihat di situ burem mata saya. Gitu. Kita baru dikasih uang kopi. Dan dari situ tuh banyak, belum nanti yang wantek, belum nanti banyak sekali. Kalau mau untung banyak kan harus gitu caranya Pak. Bolehlah silahkan. Nah, besok di akhirat untung lah banyak. Untuk kepret. Ya.
Untung masuk neraka kalau saya udah begitu. Nah, di titik itu orang yang mendapatkan itu, Ustadz, itu kan bisa ini. Ini proyek itu bisa rugi. Tapi nanti yang di atas-atas itu bisa untung. Nah, itu kan bingung jadinya. Yang dilaporin itu rugi tapi bisa untung. Nah, di titik inilah sebenarnya ada kesalahan. Sebagai seorang muslim, kelihatan, oh itu Pak, itu kalau doa itu semua udah hilang, dia baru selesai. Direksi. Dia begitu, kusuk sekali dia doa apa? Doa saya itu setelah puji-puji Allah, ya sudahlah, mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, selesailah. Karena saya minta malu. Di situ minta malu kalau saya. Yang penting ya mudahin. Berusaha. Ya, dengan usaha ikhtiar itu ya semampu kita lah istilahnya. Nah, di situ Ustadz bisa jawab lah. Harta yang saya ambil dari begitu itu halal apa haram? Haram. Nah, tapi kalau orang sudah bayar zakat mal, orang mikirnya apa? Bersih. Bersih. Yes. Itu maksud saya. Mikirnya itu bersih. Nah, suatu ketika dia invest. Ya. Bablas. Nah, udah bablas masih protes dia. Bahwa takdirmu itu baru nggak enak, Dul. Kok kamu masih protes? Berarti dia tidak iman kepada takdir. Nah, itu kalau tidak iman kepada takdir nggak lengkap, dia bukan seorang muslim, dia. Bukan seorang Islam. Gitu aja kalau sambil ngomong, dia bukan seorang muslim. Gitu aja ya. Gini aja. Kalau seorang itu mamanya dia dakwah, kemudian dia pada waktu itu uang dakwahnya ini masih grundel, masih protes, masih ini ya dia kan kalau bukan seorang muslim aja. Gitu aja. Kenapa loh? Itu kan harus paham ya. Keadaan itu harus difahami, harus belajar kita itu. Nah, itulah akhirnya Allah itu menguji dengan yang seperti itu. Menguji bisa dari imannya dia diuji, menguji dari apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan dosa, ya ujiannya berupa musibah. Kan begitu, Ustaz. Jadi jangan punya pikiran harta yang kita dapatkan itu halal terus. Belum tentu. Karena pada waktu nyari harta itu, kita tidak bertanya kepada ahlinya. Paling yang dikatakan jangan ke bank konvensional, riba umpamanya. Paling hanya titik itu. Kan nggak lihat yang lain. Walaupun dia itu pinjam bank syariat, tapi caranya ngikut-ngikut ini sama aja. Mau syar'i kek, mau ini kayak uangnya. Kalau ngikut, lah banknya dapatnya gimana tuh? Oh, nggak mau tahu saya, kan gitu. Ya memang banknya nggak mau tahu. Tapi hidup dari uang mana? Nggak taunya dari nyikut-nyikut juga, sama aja. Sama sebenarnya. Jadi kalau kita mau berpikir, sama. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kalau ada harta seseorang hilang, lihatlah dulunya. Kan gitu. Muhasabah itu kan seperti itu, Ustaz. Jadi jangan grundel, jangan protes dulu. Jangan ini ada orang mamanya dia bilang, Bapak kehilangan berapa? Saya kehilangan ya sekitar 5 lah. Bapak jual apa? Saya nggak jual. Oh, berarti masih Bapak punya rumah. Oh, saya ngontrak sekarang. Loh, lah yang 5M itu dari mana kan gitu? Nah, itu bisa aja seseorang itu ngomong seperti itu biar kelihatan dia ikhlas. Kelihatannya aja dia memperlihatkan bahwa saya ikhlas, kelihatan 5M itu enggak, tapi sebenarnya bisa aja di belakang itu wallahu alam, saya nggak ngerti. Ketebak-ketepuk ya saya nggak ngerti. Ya di titik itulah sebenarnya kita harus. Nah, kita ini Ustadz, sebagaimana kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah kan harus memberikan sesuatu yang lurus semampu kita lah. Sedekahlah karena Allah. Karena sudah dijelaskan kalau sedekah karena Allah Ta'ala itu nanti jelas itu merupakan suatu kebaikan. Kebaikan itu nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan rezeki-rezeki yang baik juga. Rezeki yang baik itu jangan juga, rezeki itu kan masih ada proses kita. Bukan berarti kita rezekinya baik terus merasa itu baik terus cari jalannya juga ngawur lagi. Lah salah lagi nanti.
Sama seperti itu. Sama. Kita kerja di bank syariat, umpamanya ya, Ustaz. Kerja di bank syariah, umpamanya ya. Tapi pada saat kita itu mau naik jabatan itu nyenggol karena nggak mau, sama aja itu. Sama aja. Oh. Di Bang Jali juga kerja ya. Mending Bang Jack. Gitu sama aja. Itu begitu itu. Emang kalau sudah kerja di situ halal semuanya. Ya Allah alam kita nggak ngerti. Emang malaikat atid itu tutup mata, tutup telinga? Kagak juga. Nah ini yang harus diketahui. Nah disinilah saya mau cerita. Ayolah kalau kita bersedekah benar-benar luruskan Allah. Karena Allah itu nanti akan dijaga terus. Bagaimana cara Allah menjaga kita juga nggak tahu. Paling tidak dijaga iman kita masih lurus pada Allah Ta'ala. Iman, Islam kita, ihsan kita kalau bisa alhamdulillah. Kan gitu. Nah inilah sebenarnya. Karena Allah itu berarti kita percaya bahwa Allah yang maha mengatur rizki semua makhluk di muka bumi. Bukan kita percaya Allah yang maha mengatur rezeki di muka bumi, tapi kita suruh. Kan lucu. Suruh aja kalau kita sedekah, biar kaya. Itu kan nyuruh kita berarti. Lupa kalau kita itu makhluk, Ustaz. Iya tuh, Ustaz. Kita kan nyuruh itu akhirnya. Nah itu lupa. Manusia muslim seperti itu lupa. Dan itu banyak. Sangat banyak sekali. Gitu. Banyak yang merasa dirinya itu Tuhan malahan. Pasti loh. Yang pasti itu siapa? Berani hitung-hitung ya. Berani hitung-hitung. Pasti dikabulkan. Loh kok pasti itu dari mana? Coba berpikir, lo itu mamanya sahabat Nabi baca ini dikabulkan. Lo emang tahu? Emang malaikat Jibril ngomong sama kamu itu dikabulkan Allah karena itu? Kan nggak pasti juga. Allah aja ngasih. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kita terima itu dari Allah. Jadi kita nggak tahu Allah itu memberikan dari sisi mana. Nggak tahu. Cobalah berpikir tentang ayat itu. Bukan berarti lu itu gaib. Nah itulah yang gaib itu yang itu. Katanya rezeki gaib, tapi kok bisa bilang kalau sedekah Allah balas? Itu kan nggak gaib jadinya. Betul nggak sih Ustaz? Katanya rezeki gaib, tapi kok bisa digituin? Lah kan jadi nggak gaib. Pola pikirnya. Nah itu kan pola pikir yang salah. Nah tapi yang begitu itu kan setiap hari seliweran itu di YouTube itu Ustaz. Oh iya. Seliwer ke sana, baca ini, rezeki datang setiap pagi. Lah kok malah nyuruh Allah ngasih rezeki itu gimana? Iman nggak tahu, suruh ngamalin ini ya ikut. Lah Allah itu kan mengabulkan doa kan ada ukurannya. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman, imannya, dan juga beramal atau mengerjakan amal soleh. Kan jelas Ustaz. Berarti Allah melihat dari titik itu. Nggak bisa dilihat dari mana. Sedekah kalau dia karena Allah, itu imannya kuat, jadi amal soleh juga. Kan gitu. Dia bekerja dari bismillah, dari perjalanan dia bismillah sampai tempat alhamdulillah, mau melakukan pekerjaan bismillah, selesai alhamdulillah, mau pulang dia bismillah sampai rumah alhamdulillah. Nah itu iman kepada Allah Ta'ala dan akan menjadi amal soleh. Lu kan begitu, bukan terus pingin rezeki ngamalin ini bubar dunia. Coba kalau kamu itu berani, kamu pengen rezeki, pengen tambah istri, amalin itu, gebukin sama istrimu paling. Ya bisa. Jawab coba, Ustaz jawab coba. Kenapa? Jangan ragu-ragu. Tapi saya dengar juga Pak Ustadz ya bahwa sedekah itu ibadah yang paling tinggi tingkatannya karena bisa dinikmati oleh banyak orang. Betul begitu Pak Ustadz? Betul, bisa aja. Bisa betul. Begitu, ya? Betul, tetapi sedekah yang gimana? Persoalan kalau banyak dinikmati banyak orang, betul. Yeah. Tapi itu sedekah nggak usah yang lillahi ta'ala dinikmati kok sama orang. Oh iya benar. Ngapain harus lillahi ta'ala kalau untuk dinikmatin orang? Masalahnya itu menjadi amal soleh atau enggak? Nah itu. Sedekah itu bisa menjadi bahaya. Kalau sedekah kita itu hanya ngirim pulsa setiap
minggu sekali. Betul itu. Benar nggak? Kira-kira ya. Oh, jangan bilang kira-kira. Kalau ngirim pulsa Setiap minggu, sekali. bukan pada istri. Apalagi mengirim pulus. Pulsa pulus. Itu ya. Loh, itu ya sedekah itu. Iya, benar. Janda lagi yang dikasih. Gimana coba? Ya kan nggak bisa dibilang sedekah itu asal mulut, nggak bisa. Sedekah itu ada klasifikasinya sebenarnya. Cuma karena ini sudah umum, ya sedekah itu ngasih, ya itu sedekah namanya. Tapi intinya ada sedekah karena Allah Ta'ala itu beda. Niatnya karena Allah, tidak mengharapkan sesuatu. Titik, itu aja. Kalau mengharapkan surga, enggak, biasa aja. Jalanin aja perintah Allah, nanti akan sampai kok. Kalau orang itu dia dengan gayanya berpikir ini itu, belum tentu dia nanti bisa sampai surga. Sedekah pengen sembuh gitu. Kan ada juga yang gitu, Pak. Ya itu, saya nggak mengajarkan nggak mengajarkan seperti itu. Tapi sedekah karena Allah aja, karena Allah, sehingga nanti itu menjadi nilai di hadapan Allah. Betul. Itu bisa menjadi iman. Iman kenapa? Karena Allah menyuruh bersedekah lillahi ta'ala, itu iman. Sudah jelas. Nah itu diberikan dan itu manfaat bagi orang lain, nah itu menjadi amal soleh. Kan begitu. Ngitungnya itu persoalan itu nanti Allah membalas apa enggak? Oh, kalau balas Allah pasti balas. Di akhirat. Bisa di dunia dan bisa di akhirat. Cuma balasannya gimana? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Makanya tadi orang yang rezekinya dulunya dia nyarinya kacau, bisa hilang di situ, ya bisa. Karena dulu nyenggol sana kemari. Tapi dengan hilangnya itu apakah bisa menghapus dosa ngambilnya dia yang salah itu, Pak Ustadz? Bisa ngapus dosa kalau dia ikhlas. Hilangnya itu ikhlas beneran. Bukan ikhlas hanya cuma di depan kamera. Kadang ada yang bilang, kali itu bukan rezeki saya, biar dah hilang. Apa itu? Bisa kalau dia ikhlas, karena ikhlas kan nggak tahu ya hati seseorang ya. Betul. Kalau dia ikhlas bisa itu. Jadi harta yang panas itu hilang. Jadi masih, jadi gini loh, dia itu nyuri dari harta itu saya anggap itu 1.000 umpamanya. Tapi dia pada waktu kehilangan itu hilang setengah. Kan masih 999 setengah. Nah, itu tetap hilang dia dosanya yang setengah. Tapi yang 9 itu akhirnya dia pegang, jangan sampai saya ketipu lagi. Ya makan aja besok di akhirat. Nah, bener ya Ustadz ya? Karena itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi pada saat dia hilang kemudian dia ingat, itu dulu saya itu ambil besi beton itu segitu. Dia lupa masih ada tanah yang dia beli berapa hektar. Dia lupa rumah dia beli dari situ. Masya Allah. Dia mati, ya dia kan bertanggung jawab itu rumah, tanah, mobil. Wah, itu saya pernah punya kejadian ini, Pak Ustadz. Termasuk punya istri, nggak ngomong sama istrinya, itu sama dipertanggungjawabkan. Itu aset. Iya, itu aset bener ya. Aspri. Aset pribadi. Iya, aset pribadi ya. Nah itu tetap harus seperti itu. Nah, seseorang yang itu bisa diambil, insya Allah kalau dia hilangnya itu ikhlas. Wah, ini saya harus ikhlas beneran pada Allah, ikhlas ya. Nah itu bisa, itu mengurangi dosa karena itu sebenarnya harta itu dia harusnya harta yang 1.000 harusnya itu dia keluarin semuanya, buang. Nah itu dan dia ikhlas. Nah itu 0 insya Allah di hadapan Allah Ta'ala. Tapi siapa orang yang mau mengikhlaskan harta yang menjadikan dia itu kelihatan dihargai oleh orang lain? Ya, wallahualam itu ya. Iya kan? Walaupun dikeluarkan juga mungkin niatnya bisa tidak dikatakan sebagai duit sedekah ya, kasih aja karena dihasilkan tidak menjadi iya, tapi orang kan nggak tahu Ustaz. Coba kita pikirin. Oh iya ya, dia tetap mikirin kalau sudah itu dia bayar zakat mal udah dibilang bersih, jadi dia bilang sedekah itu. Nah, akhirnya di mata Allah tidak sedekah itu. Lebih baik dulu duit yang dia cari dengan cara yang tidak baik, udah ambil aja, keluarin aja udah. Nah, itu benar. Duitnya tetap manfaat bagi orang lain. Walaupun tidak ada nilai sedekah. Gitu. Walaupun tidak ada nilai sedekah, dan insya Allah dosa dari nyurinya itu 0 dia Ustaz. Iya kan? Sama umpamanya, saya ngambil dompetnya Ustaz. Loh, sebenarnya dompet ini saya pegang
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan tetap bukan milik saya. Uang di situ ada 1 juta umpamanya, kan bukan milik saya. Ini milik ustadz, milik istri, milik anak ustadz, milik orang-orang duafa, kan begitu. Ya. Ini tetap dilihat hutang oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau ini saya miliki, selesai. Saya meninggal, selesai. Berpengaruh ini. Tapi kalau momennya ini sudah 5 tahun, ini sebenarnya bukan milik saya kembalikan utuh. Nah, ini langsung hilang. Saya nggak menggunakan ini. Makanya di situ istilahnya harta haram itu sendiri harus diperhitungkan bisa masuk ke darah daging kita, anak, istri kita, keturunan kita. Nah, itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia bermain dengan harta haram, dia kasih ke istrinya, ke anaknya, itu kan nurun itu. Haram itu kan nurun. Dan dia akan bertanggung jawab besok di akhirat. Di mana akhiratnya? Nggak mungkin dia duduk-duduk ngopi di akhirat. Ya, di neraka dengan diguyur timah panas punggungnya itu. Nah, di situ berapa hari? Nggak tahu saya. Bisa aja berapa ribu tahun. Walau alam saya nggak ngerti. Nah, disinilah orang nggak pernah berpikir. Karena orang instansi itu biasanya manggil ustadz-ustadz yang rata-rata biasanya itu yang biar instansinya itu berkembang juga. ABS kali ya? Apa itu? Asal Bapak senang Ya, aja. kali. Nah, ini juga berpengaruh. Tapi nggak mau nyinggung-nyinggung ke sono gitu. Iya, nggak mau ingin saya juga ingin untung kan gitu. Kalau bisa, kalau ada kerjaan kasih dong gua. Gitu. Kan gitu. Dan itu kayak sudah menjadi budaya itu. Belajar apa? Belajar korum. Iya, cobalah usaha sendiri karena Allah, dirintis sendiri karena Allah, susah sendiri karena Allah, seneng banyak-banyak dengan teman-teman, dengan orang yang memang dia ingin mencoba mendekatkan diri pada Allah, itu kan jarang seperti itu. Coba, ayo kita berpikir yang umpamanya kalau tadi saya bilang, kalau saya kontraktor, kenapa saya bisa ngomong? Ya, saya bisa berhitung. Loh, kenapa bisa berhitung? Saya kan insinyur sipil. Tapi emang insinyur sipil nggak bisa ngitung kalau orang itu dia melakukan perbuatan baik, kalau dia ujub dia masuk neraka, itu bisa dihitung juga. Jangan merasa kalau udah pakai peci kayak gini, apa pakai sorban atau pakai kafiyah atau pakai apa terus merasa dia hebat begini. Udah. Allah tidak melihat pakaian. Memang itu sunnah, ya. Kalau gamis ya sunnah. Tetapi belum tentu itu bisa masuk ibadah. Belum tentu kalau memang kelakuannya ngawur. Perilaku lagi. Nilainya kan tetap beda-beda yang seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Jangan kita merasa kalau sudah begitu, terus kita punya majelis banyak, terus mulai kita itu, ini saya nih, saya paling hafal nih, saya paling ngerti. Udah boleh seperti itu. Itu ada berarti dia mulai bermain Tuhan-Tuhanan dia. Walaupun dia itu tahu agama, kalau dia bermain Tuhan-Tuhanan, silakan aja besok di akhirat. Mau ketemu Tuhan, ketemu Allah, atau ketemu para malaikat yang bengis di neraka. Kenapa? Karena dia nggak paham. Kenapa begitu? Dia harusnya tahu kalau dia itu tahu agama, tahu itu saudaranya, jangan dimusuhi. Kalau dia dimusuhi, salah itu sudah. Betul nggak sih Ustaz? Kan itu suruhan Allah. Kalau sudah satu saudara itu ya sudah, pegang. Itu saudara kan gitu. Enggak dimusuhi. Betul nggak sih? Nggak cocok, kamu bukan golongan saya. Loh, itu seiman loh. Golongannya cuma beda pendapat aja udah dianggap bukan golongan saya. Loh, emang golonganmu golongan apa? Golongan A, B, AB, O, emang darah. Darah itu walaupun darah itu dari orang baik-baik ini ya bisa aja melakukannya kurang bagus ya tetap kurang bagus saja. Benar nggak sih Ustaz? Nah, iya, nggak bisa kita itu merasa nggak boleh. Nah, sedekah memang ini sulit tetapi harus kita berikan. Kenapa di sini itu sedekah itu bisa menjadi ketakwaan pada Allah Ta'ala? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dara. Nah,
disitulah bahwa seorang itu bisa dikatakan muttaqin, takwa pada Allah Ta'ala, yaitu memberikan hartanya pada waktu lapang dan sempit. Lapang itu rezekinya dilebarkan oleh Allah Ta'ala, sempit itu rezekinya mulai ditutup. Bukan mulai ditutup, disedikitkan oleh Allah Ta'ala. Tetap dia memberikan sedekah lillahi ta'ala. Tetap itu dianggap takwa. Nah, kalau udah tetap dianggap takwa, kalau Allah bilang, kalau dia doanya cuma bilang, ya Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratku, terdengarlah. Dan dia nggak minta apa-apa. Dilihat imannya kuat, insya Allah. Dilihat imannya kuat, dilihat Islamnya kuat. Suatu ketika dia bertemu dengan seseorang yang mengantarkan dia bisa menjadi orang kaya. Setelah dia dikasih kekayaan sama Allah, biasa saja. Gak merasa lebih dari orang lain, biasa saja. Uangnya dia, ya kalau orang namanya beriman gimana sih? Dipakai ini, ditipu ini, dia senyum-senyum aja. Senyum-senyum. Nah, apakah kita bisa termasuk orang-orang yang seperti itu? Kita kehilangan uang itu santai? Tidak gerutu, tidak ini. Kenapa? Loh, ini semua nikmat ini kan milik Allah. Nah, kalau ini diambil orang itu kan milik Allah, diambil. Berarti dia nyuri uangnya Allah, udah selesai. Bisakah kita sebegitunya iman kita itu menjawab sesuatu yang berhubungan dengan harta, yang berhubungan dengan sesuatu yang menurut kita itu mengenakkan? Disitulah malaikat Raqib dan Atid itu selalu melihat. Nah, kalau masih banyak orang Muslim yang menginginkan kaya cepat, saya bilang kalau ingin kaya cepat, dekatkan diri pada Allah Ta'ala dan niat betul-betul lillahi ta'ala. Kerjakan semuanya dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah, kan gitu Ustaz. Dan betul-betul belajar, jangan emosi, jangan marah. Sudah dijelaskan, la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Selama ini jarang ada orang yang menjelaskan kenapa Rasul itu berkata jangan marah bagimu surga. Gak ada yang menjelaskan atau jarang sekali menjelaskan. Praktekan coba. Nggak bisa. Kalau sudah lagi buntet, lagi ceramah, uangnya dikit, sampai rumah istrinya yang dikuyok-kuyok. Waduh, gara-gara amplopnya tipis, salamannya ini loh kok kulit ini. Aduh. Nah, itulah kadang-kadang itu menjadi penggoda kita itu di titik-titik itu, Ustaz. Rugi bandar lagi. Pak Ustadz, itu dalam keadaan lapang dan sempit. Jumlahnya boleh berubah atau jumlahnya memang harus tetap istiqomah dalam niatnya atau istiqomah dalam jumlah dan niat? Kalau di situ dalam keadaan lapang dan sempit itu sudah menandakan lapang itu ya seberapa, sempitnya kamu ya seberapa. Yang dihitung itu bukan lapangnya itu terus dibuang semua, sempitnya dihabisin sehingga dia ngontrak. Kan seperti itu. Ya, betul. Loh kan dia punya istri, mamanya, dia punya anak, yang anak itu sehari-hari mau makan. Kalau mamanya dia sedekahkan semua, lo nanti dibalas sama Allah Ta'ala. Emang Allah ngomong sama kita, kalau kita itu sedekah sekarang, minggu depan tak kasih. Emang ngomong. Janganlah menjadikan orang itu rusak otaknya, gara-gara memang kita itu mengajak sedekah untuk dirusak otaknya jamaah kita. Itu dosa itu sebenarnya. Nggak boleh. Nah, kalau lapang dan sempit itu sudah jelas. Kalau kamu lapang, ikhlasnya kamu berapa karena Allah. Ya, kalau lapang saya hanya cuma 100.000. Ya. Begitu sempit 1.000 gitu. Ya. Begitu sempit ya 1.000, 2.000 tapi ikhlas karena Allah. Apa seperti itu maknanya sebenarnya? Boleh dimaknai seperti itu, tapi intinya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Bukan jumlah ya, keikhlasan ya sebenarnya. Saya nggak akan ngomong bilang bukan jumlah. Mau jumlah banyak, sedikit, yang penting ikhlas lillahi ta'ala.
Iya. Kalau kamu dilapangkan oleh Allah Ta'ala, ya jangan sedih Iya, gitu ya. benar. Kok kamu itu medit-medit sekali, pelit sama Ya, Allah Ta'ala, betul. kan gitu. Kata Pak Kiai yang lain, banyak walaupun nggak ikhlas nggak apa-apa. Yang penting banyak itu. Ya, kalau dia memang inginnya dia yang itu dicatat menjadi ahli neraka, ya nggak apa-apa. Kalau dia itu tahu yang penting banyak, walaupun nggak ikhlas, nggak boleh. Nggak Kalau boleh. memang Tetap dia nggak seorang boleh. penceramah atau seorang yang ini, nggak boleh ngomong seperti itu. Itu mulut dicatat mulut ngawur. Tidak itu mengajarkan yang tidak benar. mengajarkan yang benar. Itu mengajarkan sak geleme udele dewe. Aspun asal bunyi. Asal bunyi. Oh, dia tahu, Bener. umpamanya dia tahu dalilnya, kok malah ngajari yang nggak benar sih? Nggak boleh. Berarti dia ngomong itu memang omongannya tidak manfaat bagi keimanan orang yang mendengarkan. Lo begitu kok ingin punya amal soleh, ya nggak bisa. Amal soleh itu ditata, bicara itu ditata. Bicara aja ditata. Agar omongan ini benar-benar menjadi ilmu dan manfaat dan bisa menjadi amal soleh yang bicara. Kan begitu. Nggak boleh juga. Nggak boleh ngomong asal-asalan. Ya inilah yang sering terjadi di lingkungan-lingkungan kita. Nggak boleh ngomong asal-asalan. Kita bukan Allah yang langsung bilang, besok kamu kan kaya. Bukan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui dan sadari. Untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu sulit. Apalagi mendapat bagian dari sedekah yang kita berikan. Lawang orang yang bukan muslim aja dikasih sama Allah Ta'ala kok. Ya. Nah, terus ngomongnya apalagi kita yang muslim. Loh, nanti dulu. Karena muslim ada aturan mainnya. Kalau kita muslim, kita tahu agama terus ngomong, yang penting itu banyak. Iya. Walaupun nggak ikhlas, lu yang nggak boleh juga, seperti itu. Ya salah, nggak boleh. Apa ya terus? Yang penting banyak, walaupun nggak ikhlas. Lu apa lagi dia ketawa? Umpama lo ya. Iya. Lu ini apa yang mau dilihat dari itu? Nggak ada sesuatu yang manfaat di titik itu. Iya. Di titik itu, saya bilang di titik itu rusak, itu nggak boleh dicontoh. Maksudnya, yang lain boleh lah, yang lain kalau benar kita harus mengakui betul. Seperti itu. Maksudnya mau berkelakar malah menjadi dosa. Ya itulah kebanyakan kalau hatinya terkunci karena hobinya berkelakar, ya begitu itu. Jadi orang tidak bisa menjaga mulut dan lidahnya. Dan apa yang dia omongkan, itulah apa yang dikerjakan sehari-hari. Apalagi di depan umum aja berani ngomong seperti itu, apalagi umum tidak melihat. Kan gitu, Ustaz. Cermin akhirnya ya Pak. Ya memang cermin. Semua yang kita kerjakan itu cerminan kita sebenarnya. Nah, inilah mudah-mudahan menjadi gambaran sedekah. Walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, itu bisa menjadikan kita itu dapat dunia atau dapat akhiratnya, atau tidak dapat dunia, tidak dapat akhirat dari sedekah itu. Merugi. Atau kita sedekah bisa masuk neraka. Masya Allah. Itu tinggal memilih. Dan tidak boleh menjadi Tuhan karena sedekah orang lain. Tidak boleh. Kalau dia, kan biasanya gitu loh. Kalau dia nggak ada saya, dia masih kere. Oh, nggak boleh. Itulah salah satu yang jelek bagi orang-orang Muslim. Dia berarti menuhankan dirinya. Dia yang memberikan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain itu dari dia. Itu berarti dia bermain, dia adalah Tuhan. Masya Allah. Dan orang seperti itu akan masuk neraka. Karena orang seperti itu nggak akan minta ampun pada Allah Ta'ala. Pasti. Pasti, kalau saya jawab pasti, kenapa? Ya di titik itu dia pasti nggak minta ampun. Kecuali kalau dia dapat hidayah. Wallahu alam ya. Dapat hidayah, besoknya nggak mungkin. Itu bisa lama sekali. Karena untuk orang-orang seperti itu, dia pasti mengandalkan dunianya. Dia kalau nggak ada saya, oh, masih dia jadi
artis, umpamanya kan begitu. Kata-kata yang paling gampang diucapkan itu, yang sering saya dengar itu Pak Ustadz. Ya, di tempat kerja, dimanapun. Kalau saya kayaknya sulit betul, ya, insya Allah, betul, ya. betul. Sulit ya. Dia harus ngomong. Harus menjaga lisan berarti Pak Ustadz. Kamu bisa berhasil itu karena Allah. Enggak, saya berhasil karena Ustadz. Enggak, karena Allah. Salah kamu. Masya Allah. Kamu berarti kalau berhasil karena saya, kamu menuhankan saya. Tidak boleh. Stop bicaramu. Gitu. Kalau saya begitu, stop bicaramu mulai sekarang. Kalau enggak, jangan dekati saya. Karena kamu akan masuk neraka. Masya Allah. Kalau saya tahu dengar begitu, saya stop. Kamu salah. Karena ada orang yang kalau saya nggak dibantu Ustadz, saya pasti gini. Senyum loh. Itu nggak boleh. Berarti dia sadar dan dia menuhankan dirinya. Astagfirullah. Tanpa dia sadari itu Pak Ustadz. Siapa yang tanpa disadari? Yang senyum itu. Dia sadar. Masya Allah. Tapi melakukan pembiaran ya. Iya. Atas pujian yang sebenarnya karena senang dijatuhkan dia. Iya. Itulah yang harus kita pikirkan. Janganlah. Kalau ada yang menceritakan gini, tuh kalau enggak saya itu sama itu Pak Ustadz. Iya. Masya Allah. Boleh. Tidak boleh yang seperti itu. Makanya kalau saya yang tegas gitu. Saya bilang, saya ngomongin ayat Quran dan hadis, dengerin. Gitu. Sama istri sama saya, dengerin saya. Yang besok menolong kamu itu bukan saya, Allah. Yang saya omongkan ini ada ayat-ayat Allah. Dengerin. Karena pertolongan besok dari Allah, bukan dari saya. Dengerin. Gitu. Harus berani tegas sama istri. Gitu. Nggak cuma saya berani ngumpetin uang dari dakwah. Salah. Bercanda Ustaz. Untung tipis amplopnya. Kalau memang harus ya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan gambar sedekah ini bisa bisa menjadi ilmu. Amin. Sehingga amin, kita itu mau masuk golongan yang mana? Golongan dicintai Allah. Ayo kita belajar lurus. Amin. Karena kita sendiri ini masih makhluk Allah Ta'ala yang masih belajar. Selama nyawa kita itu masih dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, di situ kita masih belajar. Kepada siapa kita belajar? Kepada orang pintar ya oke, kepada orang biasa ya oke, kepada orang bodoh pun, maksudnya bodoh yang kita lihat, orang yang tidak tahu pun kita harus belajar. Karena ada petunjuk di Karena situ ada juga. petunjuk, kalau orang itu bertemu dengan kita harus belajar. Ini orang ini ditemukan oleh Allah Ta'ala kepada saya. Apa yang harus bisa saya pelajari terhadap orang tersebut? Tunggulah. Karena di situ ada emosi yang akan menjadi kita itu mau bilang kamu bodoh atau ini ada ilmu dari Allah Ta'ala. Sulit itu maksudnya. Itu yang harus kita pikirkan sehingga nanti kita akan selamat. Katanya mau selamat dunia akhirat ya kan Ustaz ya. Selamat dunia itu maksudnya keberkahan di dunia itu diberikan oleh Allah Ta'ala, akhirat insya Allah masuk surga. Ayolah kita belajar untuk yang belajar bersih walaupun kita itu masih kotor gitu. Oke, kayaknya waktu kita Pak Ustadz, Bang Jack ada yang mau ditambahkan mengenai sedekah Bang Jack? Ya, intinya pertama mari sama-sama kita niatnya lurus semata-mata mengharapkan Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Bahwasanya sedikit banyak yang kita punya itu harus bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Karena itu milik Allah. Karena itu milik Allah. Yang kedua, jangan dijadikan sedekah ini sebagai alat dagang. Jangan jadikan sedekah itu sebagai materi, artinya mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga nih yang paling penting, jangan Anda menjadi Tuhan atas dasar sedekah orang lain. Masya Allah. Itu aja sih. Oke Ustaz, terima kasih. Nah sahabat beriman, demikianlah tadi bincang-bincang kami dengan guru-guru kita, Pak Ustadz Danu, juga Bang Jack ya. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari perbincangan ini. Dan ingat selalu pesan Ustadz, melakukan sesuatu dimulai dengan bismillah. Setelah selesai melakukan sesuatu, kita mengucap hamdalah. Dan ingat, niat harus lillahi ta'ala. Saya tambahkan ini, ya Pak Tuh. Jadi kalau tadi momen saya bilang saya kontraktor, bukan berarti kontraktor itu salah semua. Enggak.
Tidak salah semua. Saya hanya kalau saya sebagai kontraktor, saya kan ngerti hitungannya. Betul, saya tidak Ustaz. menyalahkan teman-teman yang masih di kontraktor, enggak. Betul. Tapi kalau masih seperti itu, Marilah kembali gitu Pak Ustadz. ya. Kalau sudah pensiun, tidak apa-apa. Maksudnya kembali ke jalan yang benar gitu ya. Ya, kalau sudah pensiun pasti berani ngomong seperti itu. Coba kalau belum pensiun, langsung PHK cepet langsung. Alhamdulillah. Nah, sahabat beriman, ikuti terus, saksikan terus acara guru kita ya di Siraman Kolbu, MNC TV tentunya, dan ikuti juga channel Ustadz di channel Ustadz Danu Official Channel. Jadi gelagapan nih Mas. Wah, kamu Soalnya udah pensiun Bang. Bukan udah pensiun. Kayak ketahuan itu loh. Oh ya itu loh jadi. Jangan lupa subscribe, like, and share ya, sahabat beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.